Ya, sabar ya Kolonel. Ya, selamat malam kawan-kawan. Kita akan memulai debat ya. Saya sudah masuk ke dalam tempat mereka dan kita akan memulai. Halo kawan-kawan, udah bisa dimulai? Siap. Halo, udah bisa kita mulai? Ya, cari yang asik, gak apa-apa, aku ikut. Loh, kok aku terus? Silakanlah aku ingin ikut. Atau apa, gini. Atau sekali-sekali kalian izinkan aku bertanya kepada kalian, Lada. Ya, aku bertanya kepada kalian selama ini kan kalian yang bertanya sama aku. Enggak lah. Ya kalau pas itunya. Oke. Maksudku begini. Kalau kalian punya tema silakan. Kalau nggak punya tema ya silakan. Ya, boleh nggak aku sekali-sekali bertanya kepada kalian? Full aku yang bertanya. Waktunya berapa? Ya, itu mantap. Sama kalau di channelku aku bertanya kan, selalu kuizinkan orang bertanya dan masuk. Oke, di live kan langsung. Sudah di live kan? Ya, sekali-sekali kalian harus gagah perkasa dong. Berani ditanya apa saja. Ayo. Ya, siap. Ya harus terus terang kita. Ayo, live kan lah yuk. Iya ini. Lah. Aduh. Boleh. Ya, boleh. Rudi bertanya, Tristan menjawab. Nah, kan keren. Sekali-sekali gitu dong. Biar apa kan? Biar bebas lah. Tak MDM, tak apa. Siap. Masalah timernya ya bebas, enggak usah aja, kita bebas saja. Ya silahkan, kalau kata silahkan ya langsung. Boleh 1 jam pun boleh, kalau kita lihat misalnya agak bagus, 2 jam. Dalam artian gini ya, kita batasi 1,5 jam aja maksimal. Dan nanti kalian bisa bergantian menjawab ya, misalnya si Tristan, siapa bebas saja. Siap. Kedengaran? Ya. MDM sudah live kan? Biar enggak kosong. Oh ini enggak. Ya aku sudah live. Ya. Siap. Ya, sekali-sekali kalian harus gagah perkasa dong. Kayak kami channel-channel Kristen kan gitu. Kalian masuk, kami jawab apapun pertanyaan kalian. Nah, ini baru mantap. Kan.
Siap. Ah, boleh. Rudi Yohanes belajar Islam. Mantap. Boleh, boleh. Judulnya bebas saja kalian buatnya. Sementara aku apa aku buat judulnya? Oh, kelahiran Nabi Isa versus Yesus. Ah, ganti. Tunggulah aku juga ganti ya. Enggak apa-apa. Ya, doakan kalianlah kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT membolak-balikkan hati manusia ya. Siapa tahu betul yang kalian. Loh, kalau nggak tahu, nggak jadi pendebat itu aja. Ya. Ayo dilapkan langsung yuk, biar tidak kosong punyaku. Nah, sudah? Siap, mantap. Sudah live ya. Di tempat itu kok belum ada ya. Tunggu dulu yang tadi media channelnya. Oh, sudah. Coba. Masih upcoming. Belum lagi. Halo? Sudah. Siap, iklan. Oke. Instan yakin murah. Oke kawan-kawan, selamat menyaksikan. Kita sudah masuk ke roomnya mereka. Siap. Sudah. Suara kok nggak ada ya? Sebentar. Suara, kok nggak ada suara ya? Tunggu. Suara kok tidak ada. Kalau sekarang suaraku ada. Halo kawan-kawan, coba di itu. Sudah ada suara. Ya, suaraku. Halo. Live-nya di tempat siapa? Ada suara belum ya? Kok nggak ada suara ya? Tempat si NDM ini.
Waduh, sebentar ya. Minat Taurat yang MDM. Sabar ya kongkonnya. Ini Mubashiro tim bir ya. rasulin Media Mubashiro bir MDM rasul media Mubashiro tim bentar. bir rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum Sudah tadi belum ada kan? bil bayinat. Oke. Makanya aku bilang kok belum ada suara, orang udah pada teriak-teriak belum ada suara katanya. Oke, terima kasih sudah ada. Nubuatan Nabi SAW ya, namanya Ahmad. Ya. Halo. Diurapi dulu. Sudah tadi belum ada kan? Oke. Makanya aku bilang belum ada suara, orang udah pada teriak-teriak belum ada suara katanya. Oke, terima kasih sudah ada suara. Sudah ada suara kawan-kawannya? Ya. Aku akan lihat di sini dulu dengar. Siap. Oke, gimana? Apakah kita sudah bisa mulai? 1 menit Bang. Ini loadingnya lambat. PC-nya jadul. Siap, aku tunggu. Sebenarnya untuk apa PC? Kita kan sudah aku yang bertanya, nggak perlu timer, nggak perlu apa-apa. Oh iya. Okay. Slow aja. Nggak sekalian aja. Ini udah loading kok, udah masuk. Siap. Ya pertanyaanku nggak berat-berat juga, yang enak-enak aja, yang ringan-ringan. Ya, oke. Ini oke. Demung itu biasa itu. Oke. Kalau almarhum Ginta ente tanya itu perspektif dia Injil itu yang mana gitu, itu aja. Ya aku nggak tahu lah Moko Ginta itu yang mengatakan demikian, dia sudah mati pula, masa aku tanya pula, gimana mau aku tanya? Dia sudah innalillahi. Memang agak susah sih. Nah, kalau dialog sama makanya. kalian. Enggak, kalau memang nubuatan itu apakah ada ya nggak ada di kitab kalian, karena dari perspektif Quran, Injil itu bukan Injil Arudi, tidak ada. Iya, nggak masalah, makanya aku bilang mau Injilnya. Tapi yang nggak ada. Mau Injilnya Nabi Allah SWT silakan, mau Injilnya Yahweh silakan. Konon ada di Barnabas, konon. Tapi itu juga bukan Injil. Nah, itu dia betul. Dan Moko Ginta juga sering mengatakan, ada di Injil Barnabas, itu bukan Injil. Masa Nabi Isa di Barnabas, anehnya aja. Ya semuanya lah. Kira-kira menurut Tristan, ada nggak kira-kira yang mampu melunasi utangnya Moko Ginta itu ya? Bentar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu ke jiwa-jiwa atau hati-hati para nabinya. Nah, dan memang literasi Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam itu dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Jadi dia menghafalnya. Saat Allah mutawfika wa rafiuka ilayya, itu dia. Nggak ada lagi di bumi Injil. Nah, jadi kalau nanya Ahmad itu di Injil ya nggak akan ada. Ya, saya setuju. Itulah pernah saya katakan sama Moko Ginta. Sampai Bapak mati, ditanam di dalam tanah, saya bilang. Dan pada hari akhir dibangkitkan, dan Bapak bertemu sama Nabi, bebas Nabi siapa saja. Kepala Bapak akan digetak, saya bilang. Di toko gini, tidak ada itu. Kalau nanti di akhirat, beda cerita dong. Siap. Iya, beda cerita. Betul. Namanya aja guyon-guyonan sama Moko Ginta karena dia sudah nggak kok suaranya nggak ada lagi? Diurapi dulu lah. Diurapi. Halo kawan-kawan, suaranya ada nggak? Mana yang di channel? Ada. Ada kayaknya, ada. Ya ada.
Aku dengar pun di sini ada kok ya. Bentar. Nah, ini. Apakah sudah bisa dimulai? Insyaallah. Mana si Ucok? Halo, Lai Ucok. Ucok Pacoks. Ucok Bacok namanya. Nanti dia Pak Rudi kan ketemu sama Yesus tuh. Kan Siap, yang bersuruh-suruh aku Tuhan. Kayak mana? siap. Moderator nggak bang? Iya. Gue Halo? diutus untuk Bani Israel doang katanya. Lu Bani Siap. mana nih Pak Rudi nih? Ya, aku kan Bani Israel. Orang bukan Bani tapi bangsa Israel. Apa namanya? Umat, sorry. Bani itu ya umat lah. Halo. Gimana Pak Beri? Ya, silakan. Mulai kita. Ya, Ada moderator sudah. Cuman nanya aja, dia ini mau belajar Islam. ya. Oke. Judulnya kan Rudi Yohanes belajar Islam. Baik. Jadi aku bertanya tentang Islam itu kepada kalian. Bebas siapa yang mau jawab ya. Nanti Oke. kalian diskusilah, Syanu. Oke. Kita 1 jam setengah maksimal. Silakan. Udah bisa? Iya. Oke, kita mulai kali ya bang. Siap. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di media dakwah Muslim channel kesayangan kita. Kali ini seperti biasa kita selalu membahas masalah-masalah terkait dengan keyakinan antar agama, di mana di dalam kajian-kajian kita atau diskusi-diskusi kita ini kita berusaha untuk mencari kebenaran tanpa menghujat dan menghina keyakinan masing-masing. Kita tetap berdiskusi dalam kesantunan serta semangat persahabatan. Oke, pada kesempatan malam hari ini telah hadir Bang Rudi Yohanes, sang debaters yang sudah tidak asing lagi. Begitu juga dari yang akan mewakili pihak Kristen. Nanti di dalam kesempatan ini Bang Rudi Yohanes akan diberikan kesempatan untuk bertanya selama sekitar 1,5 jam terkait dengan hal-hal yang ada di dalam Islam. Nanti yang akan melayani Bang Rudi adalah Bang Tristan, serta mungkin nanti akan dibantu juga oleh rekan-rekan Muslim lain yang ada di sini. Adapun topik kita kali ini adalah bukan topik ya, karena ini pertanyaan ya. Judul diskusi kita kali ini adalah Rudi Yohanes bertanya, Tristan menjawab, alias Bang Rudi Yohanes belajar Islam. Mungkin seperti itu Bang Rudi Yohanes. Siap, betul. Bang Tristan, mungkin bisa kita mulai sekarang 9.04. Kita mungkin 1,5 jam ya, jam 10.35 lah ya. Mungkin nanti seperti itu. Silakan dimulai. Mungkin nggak perlu pakai opening speech ya Bang. Mungkin bisa langsung aja mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertama. Kami persilakan Bang Rudi. Siap. Terima kasih kepada MDM ini yang sudah membolehkan siaran seperti ini. Karena saya lihat di channel-channel yang lain itu kurang. Tetapi RIM kemarin sudah memulai. Saya masuk di sana dan saya belajar juga kepada mereka. Nah, ya pertanyaan pertama saya kepada siapa saja atau umat Islam, saya mau bertanya, apa sih yang membuat kalian begitu yakin bahwa Nabi Muhammad inilah yang bisa membawa kalian atau menunjukkan kepada kalian jalan menuju surga? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih nih kepada MDM ya, dan kepada seluruh Muslim. Ini yang di bawah juga nih ya, pada kawan-kawan yang di live chat dan para netizen seluruh dunia. Insyaallah kita mulai ya, insyaallah ya.
Kenapa Nabi Muhammad SAW kami yakini sebagai yang membawa kami ke surga? Perlu difahami, surga itu sebenarnya janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janji merupakan reward, hadiah daripada apa ya, bagi orang-orang yang beriman atau bah 72 dan beramal soleh, kemudian mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Al-Asr 1-4. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di Yunus ayat 25 mengatakan, Allahu ya'du ila daris salam. Dan Allah memanggil manusia itu ke tempat yang selamat. Jadi hakikatnya yang memanggil manusia ke tempat yang selamat adalah Allah. Darussalam ini dikatakan ulama adalah sebagai nama surga juga. Namanya surga Darussalam. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih nabinya dengan membawa kalimat di dalam surat Zumar ayat 16 yang dikatakan sembahlah Allah semata. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Yuhannas, ini Rasulullah alaikum. Wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Jadi di sini Pak Rudi, jadi Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya untuk menyampaikan kalamnya. Isi kalam di sini adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan manusia-manusia kepada Allah, dan tujuan dan memberitakan tujuan apa maksud mereka diciptakan. Sebelumnya diberikan juga tanda ketuhanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat penciptaan atau kauniyat lah yang sering kita diskusikan kemarin. Gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW ini diutus dengan kebenaran, Al-Baqarah 119. Dia hanya memberi peringatan dan membawa kabar gembira. Sisanya Al-Kahfi 29, katakanlah kebenaran. Yang kafir biarlah ia kafir. Yang beriman, hendaklah ia beriman. Dalam Al-Baqarah 286, katakan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Jadi Nabi SAW ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pun menetapkan jika manusia ini mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Az-Zumar 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ghafurur Rahim. Jadi di sini kami diperintahkan untuk mengikuti imannya Nabi Muhammad SAW. Ini beriman hanya kepada Allah dengan membawa kalimah la ilaha illallah. Kemudian mengikuti teladannya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oke. Gitu. Terima kasih. Ya. Jadi apakah nabi-nabi sebelum itu tidak membawa teladan? Apakah nabi-nabi sebelum itu tidak membawa ajaran Allah SWT? Ataukah ada kelebihan ajaran Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi terdahulu? Silakan. Nah, ini asik ini. Siap. Tanya Mansur. Dari kisah nabi-nabi yang ada di Quran itu akan meliterasikan tentang keimanan. Bagaimana tauhid mereka ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada satu nabi di sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan cobaan-cobaan yang berat, sebelumnya dia belum kenal Allah sebelumnya. Dia mencari Allah kan. Maksudnya ini dia mencari Tuhan yang benar. Lihatnya berhala ini bukan Tuhan. Lihatnya malam dan siang bukan Tuhan. Dia nggak senang kepada bintang, nggak senang kepada malam gitu ya, yang hilang gitu. Ini adalah contoh saat hendak beriman mengedepankan logika. Az-Zumar 19, hal yastawi ladzina ya'lamuna wa ladzina la ya'lamun. Wa innama yatazakkaru ulul albab. Apakah sama orang nggak tahu dan tidak tahu gitu.
Orang tahu dan tidak tahu. Sungguh hanya manusia yang berakal sehat yang bisa mendapat pengajaran. Akal Nabi Ibrahim di sini sehat. Alaihissalam. Lihat berhala gitu ya. Nah, kemudian dihancurkannya semua berhala, sisakannya satu, taruh kampak di sana. Kemudian Namrud nanya, siapa yang hancurin gitu. Lalu dalam benak ini pasti Nabi Ibrahim yang hari-hari mengatakan berhala-berhala ini bukan Tuhan. Berhala itu dirinya sendiri. Gitu. Yang paling besar itu berhala dirinya sendiri. Karena saat itu orang-orang meminta gitu kepada dia karena jauh-jauh letaknya. Dia kan mengaku diri Tuhan, Namrud. Jadi berhala ditaruh di sana, di sini, di sana, di sini. Biar orang nggak jauh-jauh ke kerajaannya untuk menyembah dirinya. Kemudian ditanya sama Namrud, siapa yang menghancurkan ini? Tuh, berhala yang paling besar. Dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Nah, itu kamu tahu. Gitu. Kenapa ditahankan kan gitu. Itulah wahyu atasnya. Ya, terima kasih. Kalau bentar dulu Oh. Pak. Ini masih panjang ini. Ya, 5 menit. Jangan panjang-panjang, aku pertanyaan singkat-singkat. Biar banyak kita bertanya Kalau jawab. bisa jangan terlalu panjang, Bang Tristan, biar ada pertukaran. Ya. Maaf. Silakan. Ini agak spesial Nabi Ibrahim bersama. Ketika dia diangkat menjadi nabi, dia pun bertanya, ini masalah Ibrahim tentang keimanan. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan? Kemudian Allah firmankan, carilah burung di 4 bukit, ambillah, cincanglah. Itu mencari iman itu bukan duduk-duduk saja, Pak. Harus usaha gitu, juhud. Cincangnya, kemudian taruhnya lagi ke 4 bukit itu. Kemudian Allah perintahkannya untuk memanggilnya. Gitu. Dipanggil sama Nabi Ibrahim, datang. Mereka tuh burung tuh datangnya bukan dengan terbang, tapi sakyan. Berlari kecil-kecil. Nah kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mencobanya dengan beberapa kalimat mengujinya. Sembelih anak lah, disuruh pergi ke Namrud lah. Pergi ke Namrud, dibakar selamat melebar lah. Itu. Enggak melebar, enggak, Mas sebentar. Maka ia disebut orang yang hanif. Siap. Dan imannya nih sangat kuat. Wajar Bapak katakan dia bapak orang yang beriman. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan wattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah cara hidup Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW mengada-ngada di sini dan tidak mengikuti Nabi sebelumnya. Paham ya? Oke, gitu aja. Ya. Saya belum dapat itu. Apa sih perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain? Yang ada terangkan itu kan mengenai Ibrahim. Saya nggak nanya Ibrahim. Kalau Anda membahas Ibrahim, maka Al-Quran menjelaskan ikutlah mila Ibrahim. Mengapa harus kalian ikuti Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad disuruh mengikut Ibrahim. Sementara kalian malah mengikut Nabi Muhammad. Harusnya aturan itu kan ikut mila Ibrahim. Nabi Muhammad saja, junjungan kalian disuruh mengikut Ibrahim. Harusnya kalian mengikut Ibrahim dong. Kenapa malah mengikut Nabi Muhammad? Ya. Jadi apa sih kelebihan Nabi Muhammad dibanding Nabi yang lain? Silakan. Ya. Dari kisah Nabi-Nabi, itu kami mendapatkan ibrah, hikmah di dalamnya. Ya sabili rabbika bil hikmah. Nah, apakah kami ini harus mengikuti Nabi Muhammad SAW saja? Kalau dalam keimanan dan dakwah, ini Allah sengaja letakkan kisah Nabi-Nabi ini di dalam Quran. Untuk ini, kita bicara masalah yang lebih besar dulu, keimanan dulu. Bagaimana imannya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia kaya tetap taat kepada Allah. Bagaimana Isa alaihissalam, dia miskin tetap taat kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam lama nggak punya anak, gitu ya. Kemudian anak disuruh sembelih tetap taat kepada Allah. Ini kami disuruh mengikuti ini, gitu. Nah, apakah perbedaannya? Kan ditanya nih, apakah perbedaannya? Kalau masalah tauhid, mereka sama, mengajarkan Tuhan yang sama, Allah yang sama. Di Al-Anbiya 25 dikatakan, ya. Di An-Nahl 36 dikatakan, kami tidak mengutus Rasul sebelum kau, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka tiada Tuhan selain aku.
maka sembahlah olehmu sekalian. Bisa dilihat di tahun 14 ini diterasikan oleh Muslim kepada Musa alaihissalam, ya kan? Di situ dikatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqibus shalah. Banyak lagi yang lain. Sembahlah Allah semata. Nabi Ibrahim juga berkata sembahlah Allah semata, sembahlah Allah semata. Nabi Nuh juga sembahlah Allah semata. Nah ini gitu. Jadi tentang iman dan dakwahnya. Bagaimana iman Nabi Musa 125 kali dikisahkan di Quran itu untuk ibroh, Pak. Ibroh iman. Pelajaran, lempar tongkat, kemudian jadi ular. Gitu. Itu pelajaran iman kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW asra biabdi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa itu ibroh. Gitu. Bagaimana Allah mengajarkan tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang iman kepada Nabi Ibrahim AS. Ya. Nah ini nanti, Pak Antar, nanti larinya ke dakwah. Dakwah bagaimana? Dakwah kepada anak, Nuh kepada anaknya. Anak yang tidak mau naik kapal. Nabi Ibrahim kepada Azar, ayahnya. Bagaimana dakwah kepada ayah yang masih belum Islam. Begitulah. Jadi iman dan dakwah itu. Oke. Nah itu yang diikuti. Siap. Saya Jadi tidak nggak sia-sia bertanya bisa. itu. Saya tidak bertanya itu. Tolong dipahami sekali lagi. Tadi kamu mengatakan seluruh nabi itu menyembah Tuhan yang sama, Allah yang sama, mengajarkan tauhid yang sama. Kalau semuanya sama, lantas mengapa harus ada Nabi Muhammad? Itu yang maksud saya. Apa kelebihan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain? Tolong dijelaskan. Jadi sudah ini pertanyaan ketiga saya. Apa kelebihan Nabi Muhammad daripada nabi yang lain? Kelebihannya tolong dijelaskan. Silakan. Saya mau menuju ke sana, Bapak potong ulang lagi pertanyaannya. Ketiga kali kan gitu. Dia memang harus dijelasin. Baru nanti menuju sana. Nah, kalau tiap-tiap nabi itu punya gelar ya, seperti Nabi Musa alaihissalam kalimullah, seperti Nabi Isa alaihissalam kalimatullah wa ruhullah, Adam juga kalimatullah wa ruhullah. Kemudian Nabi Ibrahim Hanifah Musliman gitu. Jadi mereka ini punya kelebihan masing-masing. Nah, apakah kelebihan Nabi Muhammad SAW? Ini sebenarnya mereka ini mata rantai kenabian dari Nabi Adam alaihissalam kepada kaum masing-masing. Alasan kenapa kami mengikuti Nabi Muhammad SAW, Al-Azhar 40, maka anak Muhammadun Aba Amir Rijali kemaliki Rasulullah wa khataman Nabi wa makan Allah bikudi syahid alim. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sebagai Nabi terakhir. Di dalam dirinya ada teladan. Teladan apa? Mengimani Allah. Kelebihannya apa di sini? Nah, apa kelebihan Nabi Muhammad SAW? Sehingga dikatakan Allah di Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas segala ciptaan. Sungguh akhlakmu sungguh mulia. Apa akhlak mulianya? Kan tidak ditanya di sini. Nah, kalau Bapak pahami, akhlak itu ada 3, Pak. Jadi output daripada perbuatan baik gitu ya. Pertama akhlak hasanah, kemudian karimah, kemudian azimah. Hasanah ini satu kebaikan dibalas satu kebaikan. Karimah ini satu kebaikan dibalas 2 kebaikan. Azimah ini saat difitnah, dicaci, dimaki, dilempari batu, ya, malah memberikan kebaikan-kebaikan gitu. Ya, apakah semua nabi tidak punya yang akhlak tadi itu? Ketiga yang tadi barusan disebutkan Tristan. Ya. Apakah hanya Nabi Muhammad yang punya itu? Ya, sabar. Kalau kita lihat dari sini, berarti kita lihat tingkat kesabaran, tingkat kesabaran tinggi. Akhlak hasanah butuh kesabaran tinggi. Akhlak karimah butuh kesabaran lebih tinggi. Sampai ke azimah. Sehingga ia ikhlas. Ini tingkatan sudah melebihi daripada yang kita punya gitu ya. Larinya ke mahabbah Allah. Ini mencintai Allah, Allah pun mencintainya gitu. Akhirnya dicintai oleh Allah. Saat seperti ini ya, ibaratnya Allah menyatu dengan Nabi Muhammad SAW dalam sifatnya, satu sinyal. Bukan menyatu dalam zatnya. Faham ya? Maka Nabi SAW katakan, berhati-hatilah kepada firasat orang beriman. Sungguh mereka melihat dengan cahaya Allah. Seperti ini maksudnya.
Satu pekerjaan. Kalau menurut di tempat Bapak. Satu misi maksudnya. Nah, kelebihannya itu apa? Apakah nabi-nabi lain tidak punya yang kamu sebutkan tadi? Kalau saya lihat di dalam Al-Quran, yang penyabar itu dikatakan Idris. Kalau masalah kesabaran, tidak ada yang menandingi Idris. Oke. Jadi apa kelebihan Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain? Kalau tidak ada kelebihannya, maka kenapa tidak ikut Ibrahim saja? Karena Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk ikut ajaran Ibrahim. Kenapa umat Islam tidak ikut ajaran Ibrahim? Misalnya Pak, tidak ikut yang mana? Ya, saya nggak tahu lah misalnya bagaimana ya Ibrahim itu aja agamanya apa saya nggak tahu. Apakah dulu sudah ada agama Islam? Sebab secara dunia mencatat agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan Nabi Ibrahim. Agama loh. Nah, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi, kamu bilang karena dia Nabi terakhir. Oke, Nabi terakhir. Apakah Nabi terakhir itu sebagai suatu kelebihan? Kalau Nabi terakhir itu suatu kelebihan, maka yang paling unik kita tidak belajar ajaran, tetapi belajar terakhirnya. Maka yang saya tanya di sini adalah apa kelebihan Nabi Muhammad dari nabi-nabi lain? Kalau tidak ada kelebihannya, seperti yang Anda jelaskan justru tidak ada kelebihan, sama. Kamu bilang tadi, nabi-nabi lain juga mengajarkan tauhid, nabi-nabi lain menyembah Allah SWT, berarti sama. Kalau sama, mengapa harus ada nabi terakhir? Kenapa kalian tidak ikut Nabi Isa, Nabi semua nabi itulah? Ya. Monggo silakan. Langsung menukik aja, menukik kelebihannya adalah Oke, kalau mau menukik dari output gitu. Siap. Outputnya apa gitu kan? Apakah Nabi Idris alaihissalam berhasil dakwah kepada kaumnya? Apakah Nabi Yunus alaihissalam berhasil dakwah kepada kaumnya? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu lihat outputnya dulu. Sungguh. Oke. Berarti boleh dikatakan seluruh nabi adalah nabi gagal. Enggak nabi gagal, Pak. Nah, terus apa? Tingkat keberhasilan gitu loh. Bukan gagal, Ya. semua nabi itu berhasil. Semua nabi berhasil, hanya ya, berhasil sedikit, ada yang berhasil banyak gitu. Ya, tingkatan ya tergantung ya. Bapak mau bilang persen terserah. Pokoknya kita lihat ya, Nabi Nuh sampai berkata begini ketika dirajam oleh kaumnya. Nuh, itu di surat Nuh. Ya Allah, jangan tinggalkan kaumku kecuali dalam kebinasaan. Sedikit yang mengikuti Nabi Nuh. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini kesabaran, tingkat kesabaran Nabi SAW. Ini sungguhlah tinggi, makanya masuk ke dalam Al-Qalam 4 tadi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Nabi SAW berada di atas segala ciptaan dalam apa? Dalam akhlak. Maka Nabi SAW saat diutus itu, dia berkata, Inna ma'bu isul tamimah makariman akhlak. Aisyah pun berkata, Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran berjalan. Dan Al-Quran itu adalah akhlak. 1 Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatin wa yuzakkikum. Awalnya sih fa'lam annahu la ilaha illallah. Muhammad 19, ilmu dulu. Ternyata bukan ilmu dulu, adab dulu. Setelah turun ayat ini. Adab yang terhebat di dunia ini. Maksud ayat 4 itu adalah adabnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kami mengikuti dia? Karena tadi kan dikatakan Fatabiumillah Ibrahim. Ya, di dalam kami itu Pak, dalam ujian sebentar. Dalam ujian itu kan ada yang namanya atiullah wa atiur rasul amri minkum. Saat mentaati Allah ada kitabnya. Nabi Ibrahim kan nggak nyampe ke kami kitab. Atiur rasul ada hadisnya. Hadis Nabi Muhammad SAW nyampe ke kami. Hadis Nabi Ibrahim kan enggak. Jadi kehendak Allah itu ada di dalam Nabi Muhammad Coba SAW. buka surat 38 ayat 35 dan 36. Apa? Siap. Bukan Coba apa? dibuka ayat surat 38 ayat 35 sampai 36. 38. Admin, ya, surat 38 ayat 35 dan 36. Saya mau menguji apakah Nabi Muhammad itu akhlaknya paling tinggi, dan carikan saya satu ayat di mana di Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad memiliki akhlak yang tinggi. Bandingkan dengan surat 38 ayat 35 dan 36. Silakan monggo admin dibuka. Nabi Sulaiman ya? Enggak, buka dulu surat 38 ayat 35 dan 36.
Sesudah Iya, itu ayat Nabi carikan Sulaiman saya ini. ayat, bukan Sulaiman, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Setelah itu carikan saya ayatnya di Al-Quran di mana dikatakan Nabi Muhammad Dia berkata, memiliki ya akhlak yang Tuhanku, tinggi. ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh Rasulullah. Ini maksudnya apa nih? Tentang Sulaiman alaihissalam. Bukan surah 38 ayat 35. Ini, Bukan ini, bukan ini. Allah, aku share screen lah. Share screen, surah 38. Ya iyalah ini. Al-Sad ayat 45, sorry. Iya. 45. Dia ini. 45 46, sorry. Iya, saya jagain. Enggak apa. Al-Sad ya surah Iya 38 deh. ya 45 46. 45 gitu dong. Iya, sorry. Maaf. Saking berapi-apinya aku mau belajar Islam ini jadi lupa 45 48 ya. Iya. Ya. Surah berapa tadi? Surah 45 Asad itu surah 38. Surah Sad SAD surah 38. Sekalian Bang Rudi kalau belajar, bukan Asad. Ya itu Sekalian Asad. Asad. Terima kasih. Asad 345 46. Silakan. Ditampilkan saja. Gunakan aja Quran Kemenak. Terima kasih ya. Ini 45 ya, 45 itu 35 loh. 45 46. Ya 45. Pakai punya Kemenak aja, buka aja surah 38. Kemenak. Bisa itu. Quran online, tuliskan Quran online. Itu Quran Kemenak ada tuh. 38 45. Cari 45 kan. Layarnya besar kali di atas. Itu udah betul tuh tadi 45. Ketikkan aja harusnya di atas. Lewat 45 46. Itu tuh. Pas. Silakan. Kenapa? 45 46. Ya, silakan. Apa yang disilakan? Ya, di situ dijelaskan di 3845 dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai yang mempunyai apa ini kok nggak bisa aku kecilkan punya yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan mengandungkan mereka akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Maka saya minta perbandingan di mana di Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad memiliki akhlak yang tinggi. Karena ini tinggi, sama-sama tinggi. Jadi kalau kamu bilang perbedaannya apa kelebihan Nabi Muhammad akhlak yang tinggi, harus bisa menyaingi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Silakan. Ayatnya dari Al-Quran Nabi Muhammad berakhlak tinggi. Kalau bisa tinggi sekali, karena kan itu tinggi. Iya. Kalau kekuatan itu larinya ke Al-Anfal ayat 3. Di situ dikatakan innamal mu'minuna idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadat imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kuat ya, kekuatan iman. Imannya kuat sekali itu. Maka dikatakan Hanifah musliman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail alaihissalam pun sama. Saat dikatakan ayahnya dia Safa ayat 100 sampai 112. Ya kan? Rabbi habli minas solihin, yang muncul anak yang sabar. Imannya kuat. Wahai aku, apakah ini perintah Allah? Iya. Dalam mimpimu aku diperintahkan menyembelihmu. Lakukanlah ya ayah.
Imannya tinggi. Dia Ya, rela kita mati. tahu imannya Sabar tinggi. dulu, sabar dulu, sabar dulu. Biar langsung menukik. Ini menukik juga ini. Ini 1,5 jam loh. Gimana Iya, sih mau makanya. Jadi kita Bapak harus paham dulu, nggak bisa Nanti mengeksplor. ini dieksplor nanti. Ya, cari ayatnya. Coba kasih Kemudian cari ayatnya. ilmu yang tinggi. Saya tidak bahas ilmu loh, Bentar tapi dulu. akhlak Itu yang ada ilmu tinggi. tinggi di sini. Ayat Ya. berapa Ilmu tadi? tinggi. Akhlak tinggi Satu-satu, itu. Pak. Satu-satu. Enggak, dia nanya ayat berapa? 38, 45, 46. Udah tahu sayang. Ya. Ketika dikatakan ilmu yang tinggi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pengetahuan, seluruh pengetahuan ini sesungguhnya untuk menunggalkan Allah. Itu maksudnya. Jadi ilmu-ilmu yang tinggi, kefahaman yang tinggi tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, kemudian akhlak. Di situ bukan akhlak, Pak. Mungkin Pak Saladin. Pak Saladin. Ya. Pak Saladin. Itu Ya. mukhlisin itu. Ikhlas itu, bukan akhlak itu. Gimana? Karena kalau ala khuluqin azim itu kan. Bukan, ini ayat yang ditanggalin. Mukhlisin itu. Bukan akhlak yang tinggi di situ. Yang mana yang di? Ikhlas yang tinggi. Harus memahami antar perbedaan akhlak. Surah 38, 46. Ya, 47-nya lah, coba lihat. 46, kita 46. Kalau 47-nya aku belum lihat. Ya, silakan. 46. Inna akhlasnahum li khalisah zikran. Gitu. Surat 38 ayat 46. Astagfirullah. Iya. Gantian ah. Lanjut Bang. Iya itu ikhlas yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Iya, ini depak ini kacau. Kok jadi akhlak? Mana aku tahu. Tanya sama depak ini. Depak ini kacau ya. Terima kasih. Memang kurang ajar Depak ini. Tak apa-apa menyesatkan orang. Aku harusnya belajar jadi tersesat gara-gara Depak. Oh. Enggak kan aku butuh Saladin di sini untuk mengonfirmasi apakah aku yang salah. Nah, di sini ada ahli ini. Ahli lugat. Mana kira-kira? Ya, maksudnya itu kan ikhlas yang tinggi, ikhlas istikhlas. Ikhlas mengikhlaskan diri, sebagaimana saat diperintahkan kepada Namrud. Gitu. Ya, itu nggak banyak bantah. Gitu. Ikhlas mengikhlaskan. Berarti bukan akhlak ya? Ya, itu kan termasuk akhlak. Cuman disebutkan di situ akhlak. Ya kan termasuk akhlak. Ya sudah, berarti akhlak. Berarti Depak nggak salah dong, akhlak. Nggak, cuman harusnya lugot ke lugot gitu. Itu pemaknaan, nggak kurang. Ya. Sekarang carikan saya ayat Al-Quran yang sama seperti ini yang juga katanya akhlak terhadap Nabi Muhammad. Silakan, entah ikhlas, entah akhlak, silakan. Al-Qalam itu Bang, wa innaka la'ala khuluqin azim itu. Kenapa? Al-Qalam ayat 4. Saya kan iya. 2 kali. Al-Qalam Ya 4. Tata. Surah berapa itu? 68. Surah 4. 68 ayat 4. 68 ayat 4. Oke, dikatakan dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Tapi enggak ada kalimat tinggi. Semua nabi kan berbudi pekerti yang luhur. Apakah ada nabi yang tidak berbudi pekerti yang luhur? Yang saya minta lebih tinggi. Nabi katanya tadi kan derajat. Saya minta ada kalimat di situ Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang tinggi atau apalah, intinya ada tinggi seperti surat tadi itu 38 itu. Kalau ada demo aja depak ini. Dan sesungguhnya engkau Muhammad kalau dikatakan berada di atas akhlak yang agung, la'ala khuluqin azim. Itu Allah kok yang La'ala itu yang tinggi gitu. Ala. Cek aja kamu salah. Lamnya ini lagi. Lamnya lebih lama. Jadi salah-salah semua Depak ini ya.
kok kalian biarkan dia salah menerjemahkan. Jadi kayak saya mau cari kebenaran ini, ya Enggak, karena cenderung kami bukan jadi karena kami tersesat. gini Pak, karena Nah. gini. Karena di Al-Quran itu wajib ada walian mursyidanya. Maka Ya. mungkin Depak saya rasa ini agak teledor sedikit ya. Ini kepada Depak ini tolonglah. Jadi ini masalahnya ketika apa namanya belajar Quran itu memang harus ada gurunya bersama. Jadi mungkin mereka adalah biarlah kalau kalian belajar Al-Quran kan ada kayak Gus Baha atau Asad Ali Hidayat. Ya seperti itu. Jadi memang harus ada gurunya karena Al-Quran itu kan Al-Quran bahasa Arab bukan terjemahannya itu gitu sebenarnya. Ya, oke. Jadi karena itu sudah keliru Depaknya. Ya keliru Pak, cuman terus? ya gitulah bahasanya kurang pas gitu aja. Ya kalau kurang pas jadi kita bisa kita tersesat toh. Saya sudah tadi mengatakan akhlak yang tinggi, maka saya mau nguji. Saya dapat ayat mengenai akhlak, ternyata Nabi Muhammad di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan akhlaknya yang tinggi. Hanya Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub itu yang berakhlak tinggi. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Berarti ternyata ada kan gitu. akhlak apalah yang paling tinggi dari dalam diri Nabi Muhammad? Coba sebutkan satu yang paling tinggi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Contohnya satu. Ya, misal ya saat ke Taif dilempari batu. Bukankah kan ada nabi lain yang dilempari batu? Bukannya ada kayak Nabi Isa? Sabar dulu, kan belum selesai. Ketika beliau dilempari batu sampai berkilo-kilo itu kan dilempari karena apa namanya mungkin sudah ada kabar ya tentang Nabi SAW ini telah menentang ajaran musyrik kaum Quraisy gitu kan. Jadi ibaratnya namanya juga orang musyrik ya, orang musyrik saat itu berkomplot-komplotan, bergeng-geng gitu. Kemudian hasut sana sini. Sampailah ke Taif. Sampai Taif itu Nabi SAW ditolak. Lihat di peta lah. Jadi Nabi itu tarik ke belakang baru dia ke Madinah. Nah saat di Taif itu dia dilempari batu. Sampai berdarah-darah. Berkilo-kilo itu. Nggak mati? Ya namanya dilempari batu aja Pak. Harusnya mati. Jalan lempari batu. Kalau berkilo-kilo dilempari batu ya mati lah. Ya mas satu orang lempar. Jumpa lagi satu orang lempar lagi. Nggak dilempari beruntung gitulah bahasanya. Nanti ketemu orang lagi dilempari lagi. Suruh pergi gitu. Diusir. Berarti satu hari satu lemparan. Bukan satu hari. Berkilo. Ya kalau nggak salah tuh pernah saya dengar itu di bawah 10 kilo lah. Enggak ya memang iya. Mereka berarti kan jalan terus. Jalan terus sambil jalan gitu. Kalau pokoknya gitu dilemparin yang masuk mati kampung itu loh macam mana. Ya, gimana mati sih? lah kalau dilempari batu yang besar. Ya mereka juga rame. Kan Nabi SAW hijrah tuh rame bukan sendiri. Dada aja lah ini. Oh, dirajam lah berarti ya, dirajam atau gimana? Kalau dirajam itu sendiri. Kayak Nabi Nuh alaihissalam dirajam itu. Bukankah lebih hebat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dibakar. Sabar dulu. Belum selesai saya bicara. Jadi kelebihannya apa? Coba sebutkan. Saat beliau dilempari sampai berdarah-darah gitu ya. Apa yang keluar dari mulutnya? Saat itu dikisahkan ya sama ulama kami. Jibril datang. Jibril datang muncul yang mengatakan apakah enggak? Ibaratnya mau dihajar kayak ini, kayak kaum Lut. Apakah mau saya balikan? Kata Jibril. Nabi SAW menolak, berdoa kepada Allah, ya Allah. Ampunilah mereka. Enggak gitu. Oh. Ya Allah. Aku kira ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Allah. Jadikanlah keturunan Taif orang-orang yang beriman. Cek di Taif hari ini. Ada nggak yang non-muslim? Ada muslim semua. 100% muslim. Ya. Itu. Jadi kalau Nabi Ibrahim waktu dibakar itu apa kira-kira ucapannya sehingga kalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad mengenai akhlak atau apa tadi keikhlasan? Ada nggak Nabi Muhammad disuruh mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya?
Nah, ya kalau masalah mengorbankan anak gitu ya, nanti kita cerita setelah ini. Yang tadi, apakah yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam itu mirip sih. Maksudnya itu apa namanya? Saat itu minta pertolongan ya, posisi terjepit beda ya, beda posisi ya. Posisi terjepit gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa away gitu kan, bisa pergi. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diikat. Ketika itu dia berkata, apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu Allah firmankan kepada api badan salaman. Gitu loh. Itu posisinya ini mendoakan diri untuk selamat dulu. Beda Nabi SAW ini posisi selamat ya. Nah, nggak ada berarti kan masalah gitu. lebih susah Nabi Ibrahim dong. Lebih ikhlas, lebih kuat, lebih berakhlak. Tapi adakah Nabi Ibrahim Nabi mendoakan Namrud ini supaya beriman? Kan nggak ada, Pak. Siapa bilang nggak ada? Mana ayatnya? Ya kau cari di Taurat lah. Taurat pula. Gimana sih? Itu Kisah Ibrahim di Taurat. Tidak ada di dalam Al-Quran. Itu hanya dijelaskan bahwa dia pernah dibakar. ya. Nah, Kalau kalau dia Nabi, mendoakan Namrud untuk Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak ada itu ceritanya di Al-Quran. Mana cerita Kan Nabi Muhammad tidak, dilempari batu, terus dia mendoakan orang? Tidak ada. Ini itu kan adanya di hadis. Kalau kami cari Taurat, Nah, sama saja dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Quran tidak ada. Tetapi di Quran sebentar. Nabi Ibrahim diceritakan memang dia dibakar di dalam perapian itu. Sementara Nabi Muhammad tidak ada diceritakan dilempari karang-karang itu. Al-Quran tidak ada menjelaskan itu. Kami kan pegangannya Quran hadis, Pak. Gimana sih? Nah, apalagi kamu tambahi tadi Jibril datang. Setiap Jibril mengucap itu firman Tuhan. Kenapa tidak ada di dalam Al-Quran? Apakah aku perlu membantumu untuk memusnahkan orang ini? Kamu bilang tadi. Ya kan bisa jadi Allah. Bisa jadi kan namanya juga diuji. Mana di Al-Quran ucapan itu? Mana di Al-Quran ucapan itu? Oh, nggak ada kalau itu. Nah, makanya sama dengan Kemenak tadi kalian bisa mempersalahkan. Saya juga kalau kalian bilang begitu, saya tidak terima. Mempersalahkan siapa? Kami bilang ini kurang pas. Ya kalau kurang pas kan artinya salah. Kurang pas itu bisa jadi meleset. Salah, bisa jadi ya, benar. Bisa jadi apa namanya kurang benar. Greget gitu loh, gimana sih? Kurang greget. Kalau kurang pas itu tidak bisa dikatakan benar. Ayah, lanjutlah. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi. Kita lewatkan dulu itu. Kalian pernah baca surah 4 ayat 80 enggak? Coba kita buka. Sebenarnya kemarin saya tolong dibuka admin surah 4 ayat 80. Mohon maaf admin, surah 4 ayat 80. Surah 4 ayat 80. Bentar ya. Pak Saladin. Gantian dulu bentar, 5-10 menit ya. Saya mau surah ATM. 4. Malah. Mau makan. Ya, malah mau makan. Oke. Silakan makan. Iyalah. Mau tidur dia mau makan. Bentar aja. Ya, siap. Makan dulu ya. Kita istirahat 5 menit bisa. Aku mau minum. Atau yang lain kan bisa. Banyak sini kawan-kawan muslim kan. Kenapa dengan ayat itu, Bang? Oke. Saya mau bertanya. Di situ dikatakan barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Sekarang Nabi Muhammad tidak ada. Lantas yang mau kita taati itu Al-Quran atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak ada lagi loh. Gini. Siap, silakan. Kalau sebetulnya para Rasul itu, makanya ada di dalam Bible ya, tidak ada seorang pun yang akan mendatangi Bapak kecuali melalui aku. Maksudnya begitu, sebagai seorang Rasul begitu, karena dia membawa risalah yang dibawa.
Sebentar, karena sudah menyangkut Bible, ku jelaskan dulu. Bagi kami, Yesus itu adalah firman Allah, firman Bapa di surga. Maka benar, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman Bapa. Maka kami percaya pada Bible, membaca Alkitab, maka kami sampai bisa kepada Bapa. Nah, sekarang kalian tolong jelaskan bagaimana dikatakan di situ. Silakan. Kalau itu tidak bisa ini ya, mungkin karena punya pemahaman tersendiri walaupun teksnya seperti itu gitu. Nah, kan seperti ini. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Jadi bahwasanya kalau kita mengikuti perintah apa yang ketaatan kita gitu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini kan gini. Pesan atau risalah yang dibawa itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka kalau kita misalnya Bang siapa ini Bang Rudi menyuruh si Bang Ucok nih untuk menyampaikan pesan gitu. Nah, kepada saya mengikuti apa yang disampaikan Bang Ucok yang datangnya dari Bang Rudi. Kan begitu. Maka ketika saya mengikuti apa yang disampaikan Bang Ucok, otomatis saya mengikuti apa yang disampaikan Bang Rudi gitu. Apakah ucapan Nabi Muhammad 100% Al-Quran atau ada hadis? Nah, begini. Atau 100% ucapan Nabi Muhammad itu firman Tuhan semua? Tidak ada ucapan sehari-hari? Begini, kalau yang di Al-Quran itu anggap kalau kita bahasakan apa yang ada di untuk yang penyampaian yang dari Bang Ucok, Bang Yudi ke Bang Ucok itu tersendiri menjadilah Al-Quran. Tidak ada ditambahkan namanya bahasanya Bang Ucok. Nah, Bang Ucok ke saya itu lain lagi gitu bahasanya, nanti bahasanya Bang Ucok itu lain lagi, nanti untuk yang urusan Bang Ucok itu nanti disebutlah selain daripada Al-Quran, yaitu kalau pada Rasulullah maka disebutlah hadis gitu. Baik itu perbuatan, ketetapannya atau tingkah lakunya gitu. Nah, itu dia. Gitu. Berarti hadis itu sekarang yang mau diikuti. Ya, kita mengikuti kan udah dibilang. Barang siapa mentaati Rasul, semua perintah Rasul itu ada di hadis. Kalau Al-Quran itu bukan perintah Rasul, tetapi perintah Allah SWT. Iya. Apakah begitu? Jadi gini, Rasulullah itu tidaklah memerintah atau melarang sesuatu kecuali dengan atas perintah Allah yang diwahyukannya gitu loh. Maka di situ kalau kita katakan misalnya Rasulullah ini sebagai penjelas isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran gitu. Implementasinya itu melalui Rasulullah gitu. Maka disitulah dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di ayat lain itu, di ayat mana itu ya? Lupa saya. Pokoknya ada di dalam sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik bagi yang mengharapkan ridha Allah, kan gitu. Uswatun hasanah. Ini. Salah tambahin. Silahkan. Oh, ini ada narsumnya kembali, silahkan dilanjutkan. Saya kan kemarin udah dijelasin tuh. Yang tiga hawa ini ila wahyu yuha. Jadi tidaklah yang dikatakannya itu melalui hawa nafsunya saja. Tapi dari wahyu yang diwahyukan, maksudnya itu di lidahnya ibaratnya, di mulutnya ibaratnya, seperti Ulangan 18:18 diletakkan firman Allah. Jadi apa yang ditetapkan Nabi, itulah ketetapan Allah. Maaf. Namanya begitu. Nabi Muhammad sekarang sudah tidak ada. Iya. Jadi apa yang kalian taati? Al-Quran atau hadis untuk mentaati Rasul? Bentar dulu. Apa yang dikatakannya itu diucapkannya misalkan ke istrinya. Oke, sekarang saya beri contoh. Misalnya saya ambil satu surah. Katakanlah surah 4 ayat 3 misalnya. Saya ikuti itu. Apakah saya mentaati Nabi atau mentaati Allah? Hakikatnya mentaati Allah. Syariatnya mentaati. Halo? Nah, kalau mentaati Allah bukan mentaati Nabi, karena itu adalah firman Allah. Bapak ini paham hakikat syariat nggak? Coba Pak Saladin lanjut. Gini loh, Pak Bang Rudi. Jadi gini loh Bang Rudi. Pesan dalam Al-Quran itu, wahyu Allah
yang mengimplementasikannya itu adalah Rasulullah. Teorinya dan prakteknya adalah Rasulullah. Kan begitu. Teorinya itu dari Al-Quran. Al-Quran mengabarkan semacam ini. Pelaksanaan, implementasinya itu prakteknya oleh Rasulullah. Makanya di situ innaka ala khuluqin azim. Dan bahkan dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu tadi. Maka sesungguhnya terdapat dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi yang mengharapkan ridha Allah. Apakah saya bisa mengikuti Al-Ahzab 50? Apa pula itu? Coba buka Al-Ahzab surat 33 ayat 50. Apakah saya bisa mengikuti itu? Al-Ahzab bentar ya, 50. Al-Ahzab surah berapa? Ya udah 33 betul, surat 33. Di layar sudah ada itu ditampilkan. Mana ayatnya? Ini firman Allah dan diimplementasikan Nabi. Apakah saya bisa menuruti itu? Ayat berapa? 50 tadi ya? Ya, itu sudah ada di layar. Tonton saja. Oh iya ada dia. Ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma. Ya Nabi sungguh telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kami berikan mas kawin. Mas kawinnya dan hamba saya yang memiliki mawalat yaminuka mimma apa. Misalnya kami yang berperang di karena kan Allah. Terus kenapa ini? Ya, tadi dirimu mengatakan itu firman Allah yang diimplementasikan dalam kehidupan Nabi. Ya. Nah sekarang kita kan mau memenuhi surah 4 ayat 80. Apakah saya bisa mengimplementasikan surah 33 ayat 50 ini? Saya bisa menikahi saudara bapak saya. Ada iniannya, Bang. Ada kata-kata bahasanya sebagai pengkhususan. In aradan nabiyyu an ayyastankihaha khalisatan laka. Ini kan di situ dijelasin. Nah, betul. Ini hanya berlaku untuk Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabi lagi depannya. Iya. Itu kan makanya langsung Rasulullah itu. Betul. Makanya sekarang khusus betul, Nabi itu. Khusus Jadi Nabi. gini, artinya tidak bisa kita implementasikan. Kan ini, begitu. Bang Rudi. Ya. Bang Rudi ngasih pesan khusus kepada Bang Uco. Gitu. Ya. Bukan kepada misalnya Bang Uco nih, anggaplah bawahannya Bang Rudi ya kan gitu loh. Untuk menyampaikan ke karyawannya Bang Rudi ini. Nah, ada pesan khusus untuk Bang Uco yang bukan untuk karyawan secara umum kan begitu. Ya, saya tahu. Ini hanya saya ambil contoh untuk membantah pernyataan Bapak. Yang Bapak mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi dan Nabi mengimplementasikan dan itulah yang kita ikuti, kita turuti. Nah, ini kan diimplementasikan oleh Rasulullah. Di sini kan khusus. Bisa nggak kita menuruti itu? Nggak bisa kan? Bisa dengan kan di sini ada penjelasannya. Ini khusus untuk Nabi. Nah, berarti kita nggak bisa ikut itu. Itu hanya untuk Nabi. Kita nggak masuk kan dalam ada penjelasannya di situ, Bang. Betul. Ini tidak boleh ada yang masuk ke ruangan ini kecuali Bapak Direktur Rudi Yohanes misalnya. Betul, betul. Ya kan? Iya, ini kan untuk Nabi saja. Artinya di dalam Al-Quran itu pun ada yang khusus Nabi yang tidak bisa kita turuti. Ada. Kita tidak bisa ikut di dalamnya, betul. Nah, sekarang Nabi sudah tiada. Bagaimana cara kita menuruti Nabi Muhammad agar kita tidak terkena hukum surah 4 ayat 80? Kan dijelaskan ini apa taraktu fikum amra ini. Dia udah dijelaskan bahwasanya kalau di Islam itu Bang, patokannya Al-Quran dan hadis. Kita punya Al-Quran yang tidak pernah berubah teksnya kok. Aku nggak nanya itu, betul. Berarti hadis ya. Dan berarti hadis kalau kita ikuti hadis sama dengan kita kalau kita ya betul. Makanya aku bilang berarti barang siapa mentaati Rasul, Rasul kan sudah tidak ada. Berarti untuk mentaati Rasul, kita mentaati seluruh perintah Rasul yang ada di hadis. Apakah demikian? Gimana tadi ada suara motor? Ini. Iya nih. Barang siapa mentaati Rasul, ya Rasul sekarang sudah tiada.
Maka untuk kita mentaati Rasul, artinya kita mentaati hadis. Apakah demikian? Iya dong, kan kita Iya tetap dong. berpatokan ke sana, Bang. Gimana sih Abang nih? Siap, terima kasih. Makanya kita kan hadis itu harus jelas. Mata rantai transmisi hadis itu harus jelas. Kita nggak Siap. bisa. Saya nggak nanya itu. Oke, sekarang saya ikuti ayat ini. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Barang siapa mentaati hadis, artinya dia sudah mentaati Allah. Apakah Rasul itu adalah Allah? Jadi gini, Oh, gitu. Abang itu harus mengerti tentang pengertian Rasul. Karena Rasul di dalam pemahaman mungkin di Abang berbeda dengan di Islam gitu loh. Silakan Bang Tirtan kasih pengertian Ya, Nabi silakan. dan Apa Rasul. pengertian lalu? Oke, misalkan silakan. di Keluaran 3:13 Salih, gitu ya, aku mengutusmu Musa. Keluaran 23:20, aku mengutus malaikat di hadapanmu. Ya, Kemudian Lukas Itu Nabi. 1:26 sekarang Rasul. malaikat. Malaikat pun diutus, Rasul juga namanya itu kalau dalam bahasa Arab. Arsala yursilu. Nggak ngerti Rasul artinya utusan gini bang Nabi gimana? Rasul itu nggak mesti Mana nabi, si Bos. Tristan tidak ngerti Rasul? Bukan, abang Rudi nggak paham. Rasul itu bahasa Arab, itu artinya utusan. Iya. Macam mana Bang Rudi ini? Utusan yang bagaimana? Perbedaan Dulu Nabi dan makanya. Rasul. Nabi tidak bawa risalah. Nabi tidak Tambah bawa dulu. kitab. Rasul yang bawa kitab. Saya tahu. Makanya kok. dengar Silakan. dulu. Ketika dikatakan utusan, Rasulan misalkan di Al-Isra 15 itu nggak mesti nabi, Ya. Rasulan atau wainahu laqaulun rasulin karim, utusan juga itu. Itu Jibril itu artinya Rasul juga. Saat gitu loh. Di Al-Baqarah 151 kamar salnafikum yang saya sebutkan tadi. Rasulan minkum, utusan dari golonganmu manusia. Nah, sebentar lagi. Itu larinya ke Rasulullah SAW. Terus kalau Nabi? Ya itu Rasulullah itu Nabi. Ya maksudku definisi Rasul dan Nabi itu apa kata Bapak tadi? Nah, Jelaskanlah apa Nabi. Nabi misalnya menerima wahyu dari Allah dan memberitahukannya kepada umat. Atau bagaimana? Taunya. Jadi Rasul itu utusan Allah, Rasulullah namanya. Biasanya ciri-cirinya ditugaskan kepada kaum yang murni musyrik dan kafir. Kan gitu. Berapa Kemudian, Rasul di dalam ajaran Islam? Ada yang di Quran itu ada 5. Nah, 5 kan. Perasaan semua Nabi itu diutus kepada orang musyrik. Mana ada yang diutus kepada orang soleh? Aneh-aneh aja. Bukan itu definisi Rasul dan Sabar dulu. Ini Nabi. ciri-ciri aku bilang ciri-ciri. Nah, Nabi meneruskan kerja Rasul. Gitu. Ini biasanya. Dan Rasul itu juga dia levelnya Nabi. Tapi Nabi belum tentu Rasul. Gitu loh. Maksudnya itu belum tentu ya. Tapi nggak semua gitu. Belum tentu seorang Nabi itu seperti Rasul kerjanya gitu. Maksudnya. Belum tepat definisimu. Udahlah. Sabar dulu belum itu. selesai. Ya. Rasul artinya utusan. Kalau Nabi dari kata naba. Ini kalian nggak paham kalau ini. Naba artinya yang berada di tempat yang tinggi bisa melihat ke depan, namanya nubuat atau pembawa berita besar. Di dalam Al-Baqarah 119. Mana lebih tinggi, Nabi atau Rasul? Kalau masalah tinggi ya Rasul lah. Nah, artinya Nabi Rasul itu pun harus bisa memandang jauh ke depan. Rasul itu membawa kitab suci. Nabi tidak ada yang bawa kitab suci. Apakah bisa dikatakan demikian? Enggak begitu maksudnya. Jadi gitu loh. Kalau saya simpelkan nanti Bang Tristan yang lebih Atau mendalam. begini, Ini Nabi Rasul bisa bawa itu kitab ini, Bang. suci. Rasul tak membawa kitab suci atau Berarti gimana? gini loh. Dia itu ini seorang yang diberikan Allah wahyu dan kemudian diamalkan dan disampaikan, wajib disampaikan kepada umatnya. Itu Wajib, seorang ya. Rasul gitu loh. Tapi belum tentu wajib. Nah, dalam artian kalau Nabi berbeda, dia untuk dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya secara awamnya anunya begitu pengertiannya gitu, lebih mudahnya. Silahkan itu Mbak Amir ya yang ngomong. Kalau dikatakan Nabi untuk dirinya sendiri, perasaan semua Nabi untuk umatnya, untuk orang banyak. Ada kebanyakan Nabi untuk dirinya sendiri. Contoh siapa? Biar kita lihat Nabi untuk dirinya sendiri. Yakub mengharapkan dirinya sendiri makanan.
Yakub untuk dirinya sendiri, Makanan, masalah makanan. masalah Jadi untuk makanan. Ya, maksudnya begini, wahyu yang disampaikan, yang dapat ke dia itu beda dengan wahyu yang dapatkan ke Rasul. Yang apa disampaikan ke Rasul itu diterimanya, kemudian disampaikan lagi. Perasaan Yakub menyampaikan juga firman Allah kepada orang lain. Maksudnya begini, Bos, nggak mesti gitu loh. Kalau Rasul itu wajib dakwah. Kalau Nabi ada yang nggak dakwah, misalkan Nabi Haidir. Sekarang Umat cobalah juga. kau jawab. Daud itu rasul apa nabi? Nabi. Kenapa dia menyampaikan firman kepada orang lain melalui kitab suci Zabur? Kenapa dia nggak rasul? Karena aku bilang tadi, kadang dia itu wahyunya. Kadang-kadang. Dengar dulu. Wahyu yang diterimanya Nabi Daud siapa? Apa yang disampaikannya? Taurat. Zabur. Ya, terus kalau Zabur kan hanya Bapak tahu kata Zabaro ya Zabaro tahu nggak? Kitab yang apa arti Zabur di dalam Islam? Ya jelaskanlah kitab yang apa. Nanti aku hanya nimpali aja. Kitab itu bukan untuk syariat, untuk memuji Allah gitu loh. Tetapi Allah SWT mengatakan itu Begini, kitab. Pak, dari Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Isa alaihissalam kan jaraknya jauh tuh. Nabi-nabi di Ya. tengahnya itu menyampaikan Taurat semua. Ini maksudnya gitu loh. Jadi kalau wahyu untuk dia sendiri, wahyu untuk dia sendiri itu ya nggak wajib disampaikan gitu loh. Didakwakan tuh nggak sampai disampaikan. Tapi yang disampaikan dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu Taurat, dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa di situ. Jadi di dalam Islam ada dua rasul yang tidak bawa kitab. Maryam 12, wahai Yahya, ambillah kitab itu Taurat juga. Ya, sebentar. Di dalam ajaran Islam ada 3 nabi yang tidak membawa kitab. Ya, rasul yang tidak membawa kitab, yakni Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, dan satu lagi sebentar ya, ada 4 Nuh, Ibrahim, dua rasul yang tidak bawa kitab, Nuh dan Ibrahim. Tetapi 3 rasul yang membawa kitab, yakni Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Bawa Sufi Ibrahim wa Musa ala 22. Itu namanya kitab hikmat, bukan kitab seperti yang kalian bilang. Suhuf, Oke, Pak, Nuh. lembaran, Pak. Suhuf itu lembaran. Siap, oke. Sekarang saya katakan Nuh yang tidak membawa kitab. Karena nggak mungkin logika Nabi Nuh itu. Ya, yang enggak. Nah, sekarang ada lagi yang unik. Cuman satu nabi, yang nabi bukan rasul itu ya, yang membawa kitab. Dialah Daud. Kenapa Daud tidak digolongkan rasul? Kan unik. Daud inilah yang unik. Dan Karena kitab dia Taurat tidak berbawa di tengah kaum musyrik itu. Sebentar. Yang beriman Dan pasti. sebentar. Dan Daud inilah satu-satu kitab suci yang tidak pernah disinggung oleh Allah SWT, diubah-ubah terjemah tangan manusia, nggak ada itu. Karena isinya nggak ada syariatnya, Pak. Kenapa? Isinya tuh nggak ada syariat, perubahan syariat nggak ada. Siapa Syariat bilang itu kitab Daud tidak ada perubahan syariat?